Kalau ngomongin tradisi di Indonesia itu nggak ada habisnya pemirsa ya. Setiap daerah pasti punya yang namanya kebudayaan, kebiasaan, dan pasti festif. Ada makan-makan, ramai-ramai gitu ya. Seperti yang satu ini nih, mengawali musim giling tebu, sebuah pabrik gula di Kabupaten Blitar menggelar ritual pengantin tebu. Ritual ini diadakan agar hasil gula pada musim giling tahun ini berlimpah. Iya, sementara itu kalau di Aceh, ada puluhan santri di Pidijaya melakukan tradisi namanya pesijuk dengan nasi pulut dan juga tumpo Aceh. Hal itu bertujuan supaya para santri ini nantinya mudah menerima pelajaran dari para guru. Inilah prosesi pengantin tebu yang digelar pabrik gula PT Rejoso Manisindo Blitar pada Rabu siang. Kedua pengantin dipertemukan dan menjalani prosesi layaknya pengantin sungguhan. Mempelai wanita membawa tebu wadon diiringi dayang, sedangkan mempelai laki-laki membawa tebu lanang. Usai dipertemukan, kedua pengantin tebu melemparkan tebu sebagai tanda dimulainya musim penggilingan tebu tahun ini. Menurut manajer pabrik, musim giling tahun ini dilaksanakan selama 4 bulan ke depan dengan target 1,1 juta ton tebu. Kita ingin ikat hubungan saling memberi, saling menerima, sehingga kita bina, ya, seperti hari umar rumah tangga lah. Hubungan antara kita sama stakeholder seperti ini. Selama musim giling tebu, kebutuhan giling mencapai 1.000 truk per hari atau setara dengan 8.000 ton tebu. Beras dan padi dalam piring dicampur oleh pimpinan balai yang juga tokoh adat Desa Sarahmane, Kabupaten Pidijaya Aceh. Diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad, aktivitas ini mengawali tradisi pesijuk dengan nasi pulut dan tumpo Aceh pada Selasa malam. Tokoh adat lalu menyiram santri dengan air dedaunan. Setelah disiram, para santri juga makan nasi pulut campur tumpo Aceh yang sudah dipotong-potong. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa-doa tersebut supaya Allah Ta'ala melapangkan hati anak-anak kita untuk menerima ilmu. Sebanyak 27 santri melakukan ritual ini. Tujuannya agar ilmu dari guru melekat dengan mudah kepada santri seperti lengketnya adonan tumpo Aceh. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya kita ngomongin inspirasi bisnis. Nah, ini ada menyulap halaman rumah menjadi kebun anggur. Seorang warga di Bekasi berhasil meraup pendapatan hingga belasan juta rupiah per bulan dari hasil panen dan juga penjualan bibit anggur. Iya, jadi tinggal modifikasi aja tuh ya halaman rumahnya jadi kebun. Nah, sementara itu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tepatnya, sejumlah siswa dibekali keterampilan merakit filter air sederhana dari bahan yang mudah dijumpai. Keterampilan diberikan lantaran sebagian besar rumah siswa masih menggunakan air sungai yang tidak layak konsumsi. Ada yang berbeda saat melintasi gang di permukiman warga di Desa Karangasi, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya teduh dengan tanaman hijau, warga yang melintas bisa melihat beberapa buah anggur bergelayut di atasnya. Asri dan rimbunnya tanaman anggur ini merupakan hasil kerja Ahmad, warga desa setempat. Pria yang bekerja sebagai penjual LPG itu memanfaatkan halaman rumahnya untuk membudidayakan berbagai jenis anggur. Berawal dari lesunya bisnis LPG saat pandemi COVID-19, usaha Ahmad mengisi waktu luang di rumah ini ternyata membuahkan hasil, hingga meraup cuan sekitar 15 juta rupiah per bulan. Ternyata di kebun saya ini alhamdulillah hampir semuanya pohon ini berbuah. Bahkan tidak menunggu lama, usia 6 bulan aja udah bisa dibuahkan. Alhamdulillah. Ada berbagai jenis anggur yang ditanam oleh Ahmad, di antaranya jenis Nino Jupiter, Ghost Carnival, dan Transfigurasi Dixon. Tidak hanya dinikmati sendiri, anggur yang dipanen di kebun milik Ahmad diminati banyak warga sekitar. Baguslah, segar dan terjamin dari kualitas. Karena kita nggak tahu ya yang ini biasanya kan kita langsung ini gitu. Kesegarannya masih bisa kita jamin. Cukup murah relatif atau gimana? Standar lah, standar. Nggak terlalu tinggi karena kualitasnya ada gitu. Kita lihat bagus. Enak deh. Iya, jadinya enak kelihatannya ada pemandangan. Banyak ke orang-orang yang suka mampir ngeliat pada foto. Iya. Selain menjual buah anggur, Ahmad menyediakan bibit anggur yang bisa dipesan daring ataupun dibeli di tempat. Peminatnya pun datang dari berbagai kota di Indonesia.
Seperti inilah antusiasme para siswa SDN 1 Kelurahan Batu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan saat belajar merakit filter air sederhana di sekolah mereka. Pada Rabu siang, anak-anak ini diajari keterampilan membuat filter air dengan bahan yang mudah dijumpai, seperti pasir, sabut kelapa, kerikil, dan arang. Bahan-bahan ini kemudian disusun di dalam botol mineral bekas yang sebelumnya telah dilapisi selembar kain. Keterampilan merakit filter air sederhana ini sengaja diajarkan oleh pihak sekolah agar para siswa bisa mengaplikasikannya di rumah masing-masing. Sebab 90% siswa masih menggunakan air sungai tanpa filter di rumah mereka. Para siswa pun senang dibekali keterampilan ini. Ini sangat seru dan menyenangkan karena kita bisa belajar sambil bermain. Nah, khusus dalam kegiatan pembuatan filtrasi air ini, kita bisa mengetahui media-media apa yang digunakan dan membuat sendiri filtrasi air sederhana menggunakan media-media yang mudah didapatkan. Selain diajarkan kepada anak-anak, edukasi tentang filter air sederhana ini direncanakan dilakukan kepada orang tua siswa agar air sungai yang biasa digunakan lebih aman bagi keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Jogja. Kalau ngomongin tentang wisata Yogyakarta pasti biasanya kita tuh ingat gitu ya sama kawasan yang bikin kita belanja karena murah-murah banget adalah Malioboro. Nah, di Malioboro sekarang ini sudah ada layanan shower and locker. Jadi layanan ini tepatnya berada di kawasan terpadu Stasiun Tugu, Yogyakarta. Benar, soalnya kan kalau dari Stasiun Tugu ke Malioboro itu paling nggak nyampe sekilo ya, jalan kaki juga nggak nyampe 10 menit. Nah, sesuai dengan namanya, di shower dan locker ini terdapat fasilitas bagi wisatawan yang ingin menitipkan barang, sekedar membersihkan muka, sampai mandi setelah menempuh perjalanan menggunakan kereta api. Kali aja gitu dari Jakarta naik kereta, udah janjian tuh di Malioboro ya, nggak perlu ke hotel dulu, langsung deh siap. Bagi wisatawan dari beberapa kota di Pulau Jawa, bisa berkunjung ke Yogyakarta menggunakan sarana transportasi kereta api. Nah, para penumpang kereta yang baru saja tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta bisa memanfaatkan fasilitas shower dan locker yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Fasilitas ini terletak di Selasar Malioboro, lokasi wisata terpadu yang menghubungkan Stasiun Tugu Yogyakarta dengan kawasan Malioboro. Di tempat ini, penumpang kereta atau wisatawan yang baru saja turun dari kereta api bisa mampir untuk menumpang mandi, membersihkan tubuh, dan menitipkan barang di loker-loker yang disediakan. Tempat mandi yang tersedia cukup bersih. Total ada 6 kamar mandi dengan 1 kamar mandi khusus bagi penyandang disabilitas. Dan 40 loker yang bisa disewa. Dengan cara menyewa ataupun memasukkan barang mereka di loker di sini, mereka sudah dapat fasilitas gitu ya, dengan bayar aman di sini. Sekaligus juga bisa menggunakan shower, artinya mereka bisa mandi sekali mandi hanya 40.000 saja, tanpa harus open tempat yang lain ataupun open hotel kayak gitu. Jadi tentunya ngebantu buat kita para traveler atau buat kita para backpacker yang ingin hendak jalan-jalan di Jogja tapi bingung mau mandi di mana atau nitip barang di mana. Karena biasanya ada yang cuma 1 hari, kayak saya nih, saya datang nanti tengah malam mau pergi lagi. Nah, kita bingung nih mau nitip tempat, saya nitip barang ataupun mandi di daerah apa, dan ternyata ada shower dan locker ini sangat membantu kita dengan harganya sangat terjangkau. Shower dan locker buka selama 24 jam pada Jumat hingga Minggu. Sementara hari Senin sampai Kamis, fasilitas ini buka mulai pukul 5 pagi hingga 11 malam. Selain di Yogyakarta, PT KAI juga membangun fasilitas serupa di Stasiun Gambir, Jakarta. Wahyu Juniawan, Yogyakarta. Selanjutnya kita akan ngomongin bakso, tapi bakso yang satu ini dijamin bikin puas dan kenyang. Tidak berbentuk bola-bola kecil seperti biasanya, tapi menyerupai tumpeng tuh. Wow, gimana sih rasa dari bakso tumpeng ini? Nanti usai jeda kita icip-icip virtual, tetap di Good Morning aja ya.